Tapi ini kabar baik, guys. Soalnya gue dapat semua warna pita. Bagus kan? Siapa bilang? Lo lihat dulu siapa yang lo bun-bun barusan. Hah? Cuma tante-tante kan, gue nggak kenal jadi gue nggak peduli. Woi Feli, lo bun-bun nyokap gue, bener-bener ya lo. Karena lo bun-bun orang yang salah, jadi konsekuensinya lo tetap harus jadi pembantunya Tiara, Feli. Oh kalau gitu gue bun-bun lo aja ya. Kesempatan gak bisa datang 2 kali. Gue dendam banget sama lo, nggak salah gue ambil pita lo buat gue kerjain pas lo udah jadi babu gue nanti. Mana bisa, sekarang pita gue ada lengkap malah. Lo pikir itu bagus, justru warna campuran itu nggak ada artinya di dunia ini. Artinya jelek, dan itu semua terjadi karena gue ambil pita lo. Anakku, kamu tenang aja, mama udah lunasin semua SPP kamu. Mama gak usah muka 2 lagi deh, aku tuh tahu kalau mama cuma mau manfaatin aku doang. Oh udah tahu, tapi kamu pasti mau bantu kan? Gak perlu layani mama, kamu cuma perlu layani adik kamu aja. Di mana-mana bangsawan itu elegan dan berperilaku baik. Lah ini mama ngorbanin anaknya sendiri. Pas lahirin kamu, mama bangkrut. Pas lahirin adik kamu, mama jadi kaya raya. Itu artinya kamu bawa sial. Pokoknya mau sampai kapanpun aku gak bakal jadi pembantunya adik. Mama ingat itu. Anak durhaka. Oh, mulai hari ini aku gak bakal jadi anak kandung mama lagi. Oh no, gue bakal metong sebentar lagi dan gue gak nemu solusinya. Feli, ya ampun, untung aja gue indigo, jadi gue bisa lihat lo. Keisha, itu artinya sekarang gue jadi pembantunya Tiara nih. Gue harap lo mau bantuin gue gimana caranya gue bisa lepas dari mereka. Maaf Fel, tapi Tiara Della tuh tak terkalahkan kecuali lo punya caranya. Ya udah kalau gitu gas kan kita lakuin. Lo tenang aja, gue bakal bayar lo. Lo boleh ambil semua harta gue di rumah. Bukan gitu, yang bisa melepas warna kutukan lo cuman warna pita biru, Fel. Sedangkan warna pita gue merah. Tapi semua warna pita biru tuh jahat sama gue. Lo tenang aja, gue bakal cari tahu caranya. Feli, beliin gue kodok goreng sana. Oh jangan lupa juga ya, hari ini tugas lo cuci baju, cuci piring, jadi supir, jadi tukang kebun. Kenapa sih harus gue semua? Ya kan itu tugas lo jadi babu kita, soalnya kan kita bangsawan. Bangsawan itu kan harusnya baik hati. Kita baik kok untuk diri kita sendiri. Itu namanya self love. Kasian deh lo gak punya warna pita biru sih. Gue gak mau tahu, pokoknya gue harus cari warna pita biru selain mereka. Kenapa? Lo mau minta tolong sama mereka? Gak akan bisa. Semua warna pita biru itu udah dipengaruhi Tiara buat jadi pengikutnya dia. Oh iya, sebentar lagi temen lo si Keisha itu bakal jadi babu kita juga karena kita udah ambil pitanya nih. Balikin. Justru kita nyelamatin temen lo si Keisha itu karena sistem baru aja ngumumin katanya dia bakal eliminasi orang yang punya warna pita kuning dan merah. Apa? Aku denger-dengar kasihan juga ya si Feli. Seandainya aja aku bisa kasih tahu dia nih. Kasih tahu itu artinya Tasya tahu sesuatu dong. Kalau gitu gue harus tampakin diri nih. Ayam kaki 4. Gue udah di sini. Kasih tahu gue cepetan. Iya, tapi jangan gangguin aku ya. Karena kamu punya warna pita campuran, kamu tuh punya satu keunggulan. Hah? Katanya warna campuran sama aja kayak nggak punya warna pita. Cuman aku yang tahu caranya dan kamu harus lakuin di saat semua orang lagi pada ngumpul. Caranya adalah karena gue jadi pemimpin mereka semua, mereka mau nobatin gue sebagai ratu kota ini loh. Jangan harap, lo tuh cuman babu ya, jadi lo nggak berhak buat ngelarang Tiara. Kalian lupa kalau gue punya warna pita campuran. So what? Lo nggak bisa apa-apa kan? Warna pita campuran itu satu permintaannya bisa dikabulkan. Kalau gitu gue bakal minta semua orang yang jahat sama gue harus metong. Loh, warna pita campuran memang gak ada gunanya di dunia biasa. Beda halnya dengan di dunia arwah, gue yang paling berkuasa. Kalian ngapain? Untung aja gue belum mandi. Keisha, gue gak nyangka ternyata gudang gue seluas ini. Keisha itu keponakan saya, gak ada yang jaga dia di rumah. Makanya saya bawa dia ke tempat kerja. Tapi dia gak ganggu sama sekali konon. Saya gak percaya pas, soalnya semua barang-barang di sini punyanya Keisha. Itu semua barang gue bawa dari rumah. Lagian gue cuma nemenin sapam kerja dari pagi sampai malam. Mama udah tahu, justru nyokap lo yang izinin gue. Akhirnya pagi juga. Hai Ma. Dari tadi Mama berusaha bangunin kamu, tapi kamu gak bangun-bangun kayak orang mentong. Emangnya kenapa Mas? Soalnya kemarin aku gak tidur, jadi hari ini aku tidur lebih lama. Pas Satpam mana? Mama kan udah suruh dia buat jaga rumah selama Mama gak ada di rumah. Gak tahu Ma, mungkin ada di dalam gudang kali. Mana mungkin, gudang itu kan Mama kunci dan Mama juga larang kamu buat kesana kan? Tapi kemarin gudang itu kan punya bangunan sendiri. Sebenarnya itu adalah rumah kamu di masa depan. Mama bakal warisin ke kamu nak, jadi rumah kita bakal berdekatan. Mama kenal Keisha nggak? Keisha? Tahu dong, dia teman kamu kan? Mama nggak ada ngasih apa-apa ke dia kan? Nggak ada lah, buat apa? Terus kenapa barang-barang ini jadi punya Keisha ya? Ada yang aneh. I'm so sorry, hari ini lo harus pindah ke kursi bagian depan, nggak bisa nyontek lagi deh. Kok tiba-tiba banget? Terus siapa yang duduk di kursi gue paling belakang ini? Keisha lagi? Gue rasa dia punya dendam pribadi sama lo. Kan gue udah bilang urusin teman lo itu, dia suka ngomongin lo dari belakang kan? Contohnya, katanya sih dia manfaatin keluarga lo, Fel. Kalau dipikir-pikir aneh juga, buat apa Keisha manfaatin keluarganya Feli? Kan dia kaya raya. Iya, orang kaya kan gak ada kurangnya. Non, maafin dosa-dosa saya, mulai hari ini saya berhenti kerja di tempatnya Non. Pak, nggak bisa gitu ya, Bapak aja hilang dari tadi pagi. Masa tiba-tiba mau berhenti? Jelasin dulu lah. Ya udah deh, saya jujur aja, sebenarnya saya dikurung sama Keisha di gudangnya Non. Karena kemarin Non curiga karena saya kan.
kan? Tunggu, Bapak bekerja sama Keisha? Iya non, sebenarnya dia bukan keponakan saya dan saya dijanjikan 1 juta supaya dia bisa masuk rumah ini, tapi saya di PHP. 1 juta? Dia nggak bayar saya, padahal selama ini dia ambil uangnya nyonya loh non. Dia kismin, lebih tepatnya dia kaya karena mencuri. Kalau gitu Bapak harus ikut saya ke kantor polisi supaya Bapak bisa jadi saksi saya. Iya non, saya mau, aduh. Pak Satpam, waduh pasti Keisha udah tahu rencananya Pak Satpam, makanya dia racunin Pak Satpam nih. Feli gawat, kita diusir dari rumah, katanya rumah ini bakal jadi miliknya Keisha, teman kamu itu. Ya gimana dong Ma, Pak Satpam udah metong gara-gara diracun sama si Keisha. Udah nggak ada pilihan lagi supaya kita tetap bisa bertahan hidup, kita masuk penjara aja nak. Ih nggak mau Ma, aku harus rebut kembali apa yang harusnya jadi milik aku lah. Udah terlambat nak, polisi udah dateng. Selama ini gue sembunyi di rumah lo membuahkan hasil juga nih. Kenapa lo lakuin ini Kay? Selama ini gue nggak punya rumah, tapi gue denger cerita lo, katanya lo bisa dapat apapun yang lo mau, rumah lo mewah. Gue mau banget hal itu. Sekarang kita tukeran ya. Kita udah nggak bisa apa-apa, Feli. Lo tenang aja, Fel. Polisi kesini tuh buat nangkep Keisha. Tadi gue udah kirim rekaman percakapan lo sama Pak Satpam ke polisi. Ah, Tiara, lo bantuin gue. Makasih banyak. Ternyata lo nggak seburuk itu ya. Yang boleh nyakitin Feli itu cuman gue. Ini dia buktinya. Apa-apaan lo maling ya? Pantas aja kemarin gue di rumah kehilangan uang segepok kayak gitu. Tiara, udahlah terima aja lo. Tuh gak satu-satunya di dunia ini. Gue juga dapat golongan warga A. Vel, turut berduka cita ya. Kenapa, Kay? Emangnya lo gak tahu kalau nyokap lo udah metong? Apa? Jangan-jangan? Astagfirullah, ini pasti karena mama ngorbanin dirinya. Makanya golongan warga gue bisa berubah jadi A. Mampus gue. Udah ya, gue ambil lagi soalnya ini 100% hak gue. Yang jelas gue udah tahu kalau golongan warga lo masih loading dan gue bakal lapor dulu ke Bu Guru. Vel, lo harus kabur sekarang juga. Iya. Tunggu Kay, bukannya lo yang ngasih tahu Tiara kalau golongan warga gue masih loading. Lo tau dari mana? Gue cuma disuruh sama nyokap lo, itu adalah pesan terakhirnya. Coba mama diam aja dan gak nyuruh lo, pasti gak akan gue diincar sama mereka semua. Gue yakin nyokap lo pasti punya alasan tersembunyi dan pasti mau yang terbaik lah buat lo. Tunggu, kenapa lo bisa ketemu sama nyokap gue? Nyokap gue kan selalu di rumah. Sebenarnya dari tadi gue udah curiga karena lo tuh dari tadi labil buat ngucapin golongan warga lo. Ya udah, karena lo udah terlibat, lo harus bantuin gue ya buat ngelawan mereka semua. Gue gak bisa sendiri. Sayangnya gak bisa, Vel. Golongan warga gue udah berubah jadi C karena gue udah bocorin rahasia penting ke lo. Masa sih sepenting itu? Ya udah, lo sembunyi aja, jangan sampai lo dihabisi sama mereka karena gue nggak mau kehilangan lo lagi. Vel, lo diundang ke rumahnya Tiara malam ini jam 7. Atas dasar apa? Gue cuma nyampein pesan dari Bu Guru dan Tiara. Wah gawat, pasti mereka mau melancarkan aksi mereka di situ. Gue harus ngapain nih? Tapi gue harap lo nggak datang, Vel, karena gue nggak mau lo kehilangan nyawa lo. Mereka mau ngabisin gue kan? Malam ini bulan purnama bakal terjadi dan mereka bakal ngabisin lo sebelum itu terjadi. Ya ampun, hati dan tingkah laku mereka bener-bener busuk karena kekuasaan doang. Kalau Tiara berkuasa terus, dia tuh bakal makin menjadi dan lupa diri. Ya udah, karena gue nggak punya siapa-siapa buat nolongin gue, gimana kalau lo aja? Soalnya Keisha udah nggak bisa, golongan warga dia berubah jadi C karena nolongin gue. Lo pikir gue nggak? Barusan golongan warga gue juga berubah jadi C. Apa? Kalau gitu lo harus sembunyi juga kayak Keisha. Gue nggak mau gara-gara gue orang jadi berkorban. Lo tenang aja, gue udah kong kali kong juga sama Keisha. Bener kan ini rumahnya? Permisi Pak, saya diundang sama Tiara dan Bu Guru. Siapa namamu? Feli, dan golongan warga saya A. Katanya cuma Tiara yang boleh dapat golongan A. Tapi tenang aja, saya udah tahu alasan kamu datang ke sini. Ya udah, permisi ya, saya izin masuk. Tunggu, saya mau titip pesan. Apapun yang terjadi, kamu ikuti aja alur permainan mereka. Waduh, kalau kayak gitu saya jadi takut loh Pak. Kamu tidak perlu takut karena saya telah dibayar oleh ibumu untuk menjagamu. Mama, itu artinya Mama udah memprediksi bakal terjadinya situasi kayak gini dong. Kedar informasi, mamamu itu bisa membaca masa depan. Jadi apapun yang dikatakan, harap kamu percaya. Apaan tuh ribut-ribut? Cepat masuk ke dalam. Saya udah dipanggil Pak. Kalau gitu, saya masuk dulu ya. Oh, ternyata nih anak udah sampai tuh. Oke Feli, kita masuk dulu ke rumah ya sambil minum teh. Udah deh, kalian tuh nggak usah banyak acting dan drama ya. Gue udah tahu apa yang kalian rencanain. Oh ya udah kalau gitu langsung aja Bu. Tapi ibu aja ya, soalnya saya nggak mau ngotorin tangan saya dengan dar-dar. Gampang banget soalnya targetnya udah langsung datang ke sini. Kayaknya ini penghabisan yang paling gampang deh. Kamu pasti bisa nak, Mama yakin 100% bisa. Kenapa kayaknya gue denger bisikan Mama ya? Loh, kok nggak ada dar-darnya? Gawat Bu, kita melakukan aksi pas bulan purnama terjadi. Itu artinya tidak. Aduh panas. Tunggu. Loh, berubah jadi es, itu artinya yang paling tinggi kan? Selamat ya, apa yang diharapkan ibumu telah menjadi kenyataan. Kamu menjadi ratu baru di kota ini. Tapi, oh ya, kamu juga mendapatkan satu permintaan karena baru saja naik tahta. Saya mau golongan warga ini ditiadakan karena saya mau semua orang tuh sama derajatnya, nggak ada penggolongan kayak gini. Oh, mulia sekali hatimu.